Bab 6646. Charlie tersenyum dan berkata, "Saya telah mencapai kesepakatan dengannya dan agensi di belakangnya. Dalam beberapa tahun ke depan, dia setidaknya akan menyelesaikan 50 konser untukku. Tapi saya tidak akan menggelar ke-50 konser itu secara beruntun. Mari kita adakan 20 konser tahun ini untuk melihat dampaknya." Pollard berkata dengan terkejut, Itu luar biasa. Jangan kita bahas berapa banyak keuntungan ekonomi yang bisa dihasilkan dari 20 konser itu. Efek iklannya saja sudah tak tertandingi. Ya, Charlie mengangguk dan berkata, ke-20 konser ini akan diselenggarakan dan disponsori secara eksklusif oleh Changying Automobile. Maksud saya, kita tidak perlu menjual iklan lain lagi. Semua ruang iklan akan digunakan untuk menampilkan nama merek dan logo Changying Automobile. Pollard berkata, Dalam kasus ini, banyak pendapatan iklan akan hilang, bukan? Jika biaya penampilannya di konser terlalu tinggi. Apakah dia tidak akan bisa menutup biaya tersebut jika kehilangan sebagian pendapatan ini? Itu tidak penting, Charlie berkata sambil tersenyum. Ke-20 konser ini tidak memungut biaya apapun dari kami, jadi kita hanya perlu menanggung biaya tempatnya saja. Untuk bintang sekali berdia, kita tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk publisitas. Selama diumumkan secara resmi, selama dia secara resmi mengumumkan bahwa dia akan menggelar 20 konser ini, semua media domestik akan memberitakannya secara bergantian, dan itu akan ada di halaman depan. Pollard berkata dengan gembira. Itu sungguh luar biasa. Hanya konser bintang-bintang papan atas yang akan memiliki efek domino jangka panjang yang mengerikan. Orang-orang akan tetap membicarakan konser-konser klasik bahkan setelah bertahun-tahun. Ini berarti bahwa efek iklan kami akan berlanjut dalam jangka panjang selama konser berlangsung. Mei Ching di samping. Dia berpikir sejenak lalu berkata, jika Changying Automobile akan menjadi tuan rumah pertunjukan-pertunjukan ini, pertama-tama kami memerlukan serangkaian kualifikasi hosting performa yang lengkap. Dimulai dari persetujuan permohonan pertunjukan, kita harus memastikan bahwa semua kualifikasi telah terpenuhi. Persyaratan penampilan yang melibatkan pemain asing harus lebih ketat, yang saat ini belum kita miliki. Charlie berkata, ini pasti keahlian Bibi. Menurutmu bagaimana sebaiknya kita menyelesaikannya? Mei Ching berkata, solusi paling sederhana adalah membeli perusahaan dengan kualifikasi lengkap. Setelah membelinya, apapun namanya, kita bisa mengubahnya menjadi Changying Automobile Performance Agency Co. Limited. Kultura Communication Co. Limited. Jika kita menemukan yang sesuai, kita seharusnya dapat menyelesaikan prosedur perubahan dan penggantian nama dengan cepat. Oke, kata Charlie. Kalau begitu, beli saja yang sudah jadi. Pollard berpikir sejenak dan berkata, kami akan menjadi tuan rumah pertunjukan tersebut. Haruskah kita mencari platform untuk bekerja sama dalam hal penjualan tiket? Charlie melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak mempercayai platform penjualan tiket pertunjukan domestik manapun. Saya khawatir mereka akan dibutakan oleh keserakahan dan menjadi calo resmi. Pollard bertanya, apakah maksud Anda kita harus melakukan penjualan tiket sendiri? Ya, kata Charlie, aku sudah memikirkannya sebelum datang. Ujian terbesar dari kinerja ini seharusnya adalah masalah penjualan tiket. Bagi bintang top internasional seperti Tawana, tentu tidak akan ada masalah dengan persetujuan berbagai prosedur pertunjukan. Cina kini juga memberikan dukungan kuat kepada bintang internasional untuk tampil di sini. Sedangkan untuk tempat pertunjukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena ekonomi kita telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan pasar kinerja domestik juga berkembang pesat. Kota-kota tingkat kedua dan di atasnya memiliki tempat pertunjukan dengan peralatan yang sangat baik. Kondisi tempatnya memadai, dan tim Tawana memiliki panggung dan peralatan suara sendiri yang dibutuhkan untuk pertunjukan. Jadi semua masalah perangkat keras dapat dipastikan teratasi. Kami tidak mengambil untung dari pertunjukan, jadi saya harap tidak akan ada favoritisme atau kecurangan dalam proses penjualan tiket. Harus adil, adil, dan hanya adil. Kita tidak hanya harus menggunakan sistem nama asli yang adil untuk penjualan tiket, namun kita juga harus menggunakan sistem nama asli yang adil dan ketat untuk penerimaan. Kita harus memastikan bahwa, meskipun penonton membeli tiket seharga 2.000 yuan, dan ada seseorang yang ingin menghabiskan 20.000 yuan atau bahkan 2 juta yuan untuk membelinya, orang tersebut tidak akan bisa masuk dengan tiket itu. Karena kita harus memastikan keadilan dan kesetaraan mutlak. Saya cenderung mengurus penjualan tiket sendiri. Kita bisa mengembangkan perangkat lunak atau program kecil untuk menangani penjualan tiket. Pollard mengatakan,
Perangkat lunak tiket semacam ini mungkin memiliki persyaratan tinggi untuk lalu lintas yang instan. Kemungkinan besar saat ini tiket sudah terjual habis. Jutaan orang di seluruh dunia akan berbondong-bondong membeli tiket pada waktu yang bersamaan. Jika kita mengembangkan perangkat lunak atau program kecil untuk sementara waktu sekarang, mungkin akan sangat sulit untuk menangani lalu lintas instan yang begitu besar dan memastikan tidak ada masalah. Mei Ching di samping berkata, meskipun kami secara resmi menjual tiket dan menjualnya dengan sistem nama asli, kita masih perlu mengkhawatirkan satu hal, yaitu para calo yang Menggunakan teknologi. Ketika saya sedang mempelajari beberapa kasus baru di daratan utama, saya pernah melihat kasus calo tiket yang menggunakan teknologi. Para calo ini mengembangkan perangkat lunak untuk mendapatkan tiket secara ilegal. Penonton yang tidak punya waktu untuk membeli tiket atau takut tidak bisa mendapatkan tiket akan memberikan informasi pribadi mereka kepada mereka. Dan mereka akan memasukkannya ke dalam perangkat lunak untuk mengambil tiket untuk mereka. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan mereka dalam mendapatkan tiket akan meningkat pesat, dan biasanya mereka akan mengenakan biaya yang sangat tinggi di muka. Setelah Transaksi, tiket dibeli dengan nama asli, dan nama asli diperlukan untuk pendaftaran. Namun, para calo masih ada di sana, menghasilkan banyak keuntungan ilegal, dan juga sangat merugikan hak dan kepentingan sah dari khalayak lain. Bab 6647. Mei Ching telah berkarir di bidang hukum sepanjang hidupnya, baik di Amerika Serikat maupun di Tiongkok. Mempelajari preseden kasus terbaru merupakan bagian yang sangat penting dari pekerjaannya. Karena dia sangat tahu bahwa revisi ketentuan hukum adalah hal yang sangat panjang dan membutuhkan kehati-hatian. Jadi, jika Anda ingin melihat arahan hukum terbaru dan praktik peradilan terkini, mempelajari preseden adalah cara terbaik. Dengan mempelajari preseden-preseden ini, dia juga mengetahui popularitas scalper teknis saat ini. Dia berkata kepada Charlie, kasus seperti ini semakin banyak sekarang, namun standar hukumannya masih agak konservatif. Di pasar seni pertunjukan saat ini, harga premium semakin tinggi, dan margin keuntungan para scalper teknikal serta manfaat aktual yang mereka peroleh juga semakin besar. Namun hukuman bagi mereka masih relatif ringan. Kami tidak memiliki kemampuan untuk mengubah ketentuan peradilan dalam waktu singkat. Jadi, kita perlu menemukan cara mendasar untuk menyingkirkan para calo teknis semacam ini. Dan mengandalkan kita untuk mengeruk keuntungan. Charlie mengangguk dan berkata, Cara bermain scalper teknis adalah dengan menginvestasikan banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan bahkan kekuatan teknis untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, bisakah kita mengubah cara berpikir kita dan tidak menerapkan sistem pengambilan tiket berdasarkan waktu seperti ini? Jangan mengambil tiket berdasarkan waktu yang ditentukan? Pollard bertanya kepada Charlie. Bagaimana seharusnya cara kerjanya? Mencabut undian? Charlie berkata dengan sangat serius. Mari kita buat saluran pendaftaran terlebih dahulu, agar setiap orang yang ingin menonton acara tersebut dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam undian. Lalu, kita akan mengambil nomor secara acak menggunakan komputer. Lalu, biarkan Departemen Notaris turun tangan untuk memastikan bahwa loteri kita adil dan jujur. Pollard berkata sambil bersikir. Ini ide yang bagus. Hal ini juga dapat menghindari kemacetan jaringan yang disebabkan oleh banyaknya pengguna yang berebut membeli tiket. Dan semua orang mendaftar dengan nama asli mereka untuk berpartisipasi dalam undian. Setiap orang hanya punya satu kesempatan. Tidak peduli berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam lotre, peluangnya sama. Para calo teknis tidak punya cara untuk meningkatkan tingkat keberhasilan orang-orang tertentu. Dikombinasikan dengan sistem penggunaan Nama asli di seluruh proses. Calo tidak dapat memperoleh informasi identitas banyak orang untuk meningkatkan peluang mendapatkan tiket. Sempurna. Mei Ching juga mengangguk dan berkata, Selama proses lotre berjalan adil dan jujur, maka hasil akhirnya harus benar-benar adil. Mengapa mereka enggan menggunakan metode sesederhana itu? Charlie tersenyum dan berkata, bukan berarti mereka tidak mau menggunakannya, namun mereka enggan menggunakannya. Sebagian besar orang yang berbisnis tidak memiliki integritas moral. Mereka ingin menghasilkan uang yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka hasilkan. Anda meminta mereka untuk menghentikan calo, tetapi merekalah calo besar. Kamu tidak bisa membiarkan mereka menggalakkan diri mereka sendiri, kan? Kami tidak ingin menghasilkan uang dari ini, jadi kami memiliki cara untuk menghilangkan masalah ini. Selama tidak ada masalah internal, maka tidak akan ada masalah dengan tiket. Setiap penggemar akan berpartisipasi dalam undian berdasarkan kemampuan dan keberuntungan mereka. Jika mereka terpilih,
mereka akan diberitahu melalui SMS ke saluran resmi kami untuk membayar harga tiket. Jika mereka membayar dalam Alam waktu yang ditentukan, mereka dapat mengunci tiket tersebut. Jika mereka tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, undian akan dilakukan lagi. Tapi siapapun yang membeli tiket kami, hanya orang itu sendiri yang bisa menonton pertunjukannya. Aturan harus dinyatakan dengan jelas saat tiket dijual. Begitu kami mengetahui bahwa itu bukan orang yang bersangkutan, kami berhak untuk menolak masuk dan membatalkan tiket tersebut. Jika seseorang bersedia mengambil risiko mentransfer atau Membeli tiket orang lain. Pada akhirnya, baik orang tersebut maupun tiketnya akan pulang dengan tangan kosong. Oke, Pollard berkata, kami akan segera mulai mengatur masalah ini. Sangat mudah untuk mengembangkan sistem lotre dalam waktu singkat. Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, kapan kita bisa secara resmi mengumumkan hal ini? Begitu hal ini diumumkan secara resmi, pasti akan menarik banyak perhatian. Tawana terlalu populer. Semakin cepat kita memulai fase pemanasan, semakin baik. Charlie berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingin masalah ini langsung menjadi berita utama di seluruh negeri, cara terbaiknya adalah kita tidak mengumumkannya, tapi Tawana yang mengumumkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, berita palsu tentang konsernya sering muncul, dan tidak ada yang lebih langsung daripada pengumuman resmi dari sang artis. Bab 6648. Lalu dia berkata, bagaimana kalau begini? Kamu beritahu manajemen internal Changying Automobil, amat tim promosi merek untuk memberitahu karyawan kita tentang hal ini dalam rapat internal terlebih dahulu, dan ingatkan mereka bahwa tidak ada perjanjian kerahasiaan yang dapat diungkapkan kepada dunia luar. Dengan cara ini, mereka akan memberitahu kerabat dan teman-teman mereka, dan bahkan para reporter media yang bekerja sama. Berita tersebut harus disampaikan sesegera mungkin. Tapi ingat, jangan ungkapkan bahwa total ada 20 konser. Cukup sebutkan satu. Begitu mulai menyebar dari tingkat publik, ini akan menyebar dari 1 menjadi 10, dan dari 10 menjadi 100. Karena untuk sementara waktu, semua orang belum bisa memastikan keaslian berita tersebut, dan Changying Automobile belum mengumumkannya secara resmi, gosip semacam ini pasti akan tersebar di mana-mana, yang dapat meningkatkan harapan publik ke tingkat tertinggi. Begitu ekspektasi publik tinggi, pasti akan ada banyak media yang berusaha sekuat tenaga untuk memverifikasi. C-nya. Pada saat itu, di antara 10 pencarian terpopuler di media sosial, diperkirakan 5 di antaranya akan terkait dengan pembahasan masalah ini. Saat ini, kami tidak perlu membuat pengumuman resmi, dan biarkan Tawana langsung menyebarkan beritanya. Kabar mengenai total 20 konser akan diumumkan melalui saluran Tawana. Penggemar domestik dan media sosial pasti akan mengalami peningkatan popularitas yang luar biasa. Oke, kata Pollard tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, saya akan mulai mengerjakan masalah ini. Dan berusahalah untuk menyebarkan gosip tersebut melalui lingkaran sosial pribadi para karyawan internal malam ini. Setelah pukul 9 malam, desas-desus menyebar dengan cepat di kalangan sosial penduduk Aurus Hill. Banyak karyawan Changying Auto sangat antusias memberitahu keluarga dan teman-teman mereka bahwa penyanyi wanita terkenal dan populer Tawana Sweet kemungkinan besar akan bekerja sama dengan Changying Auto untuk mengadakan konser solo di Aurus Hill. Begitu berita ini muncul, berita itu langsung menyebar dengan cepat. Begitu Charlie sampai di rumah, Claire berkata kepadanya, Suami, Elsa baru saja mengirimiku pesan WeChat. Dan ada desas-desas bahwa Tawana akan datang ke Aurus Hill untuk mengadakan konser segera. Benar-benar, Charlie berpura-pura penasaran dan bertanya, ini pasti bukan kebetulan. Kami baru saja pergi ke Tokyo untuk menonton, dan dia akan datang ke rumah kami untuk mengadakan konser. Aku juga ragu, Claire berkata. Elsa memberitahu saya bahwa tampaknya Changying Auto yang baru didirikan akan bekerja sama dengan Tawana dan mengundangnya untuk mengadakan konser. Namun Changying Auto belum secara resmi menyatakan posisinya. Namun, hal ini masuk akal jika dipikir-pikir. Changying Auto adalah perusahaan yang kaya dan berpengaruh dan baru saja didirikan. Inilah saatnya untuk mempromosikannya dengan baik dan membangun pengaruh merek. Dengan kekuatan yang mereka miliki, seharusnya tidak sulit untuk Gundang Tawana untuk menggelar konser. Benar sekali, Charlie mengangguk pelan. Sebenarnya, inilah efek publisitas yang dia inginkan. Dia ingin semua orang mendiskusikan masalah ini dan berspekulasi tentang keaslian dan kelayakannya. Ketika semua orang membicarakannya tetapi tidak dapat diverifikasi, masalah ini akan menyebar semakin luas. Claire tersenyum dan berkata, kami memiliki sekelompok desainer lokal di Aurus Hill, dan sekarang mereka sedang membahas harga tiket untuk konser tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa jika konser ini benar-benar terjadi, harga tiket seharusnya jauh lebih mahal daripada konser Presiden Zhou.
Mungkin tiket barisan depan akan berharga 6 digit. Charlie berkata, jika berita ini benar, kamu bisa mencoba mendapatkan tiketnya nanti. Apakah kamu tidak terlalu menyukainya? Pastilah. Hanya berbeda bisa menonton konsernya di depan pintu rumahmu. Claire menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkannya? Saya mulai membeli tiket Presiden Joe beberapa tahun yang lalu, dan saya tidak pernah mendapatkannya setelah berkali-kali mencoba. Saya selalu datang tepat waktu, dan semua tiket terjual habis, terutama tiket untuk tempat duduk yang bagus. Namun tak lama kemudian, para calo mulai menjualnya di kalangan teman-teman, dan harga tiketnya Beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lebih tinggi. Tawana sangat terkenal. Kurasa kali ini akan lebih heboh lagi. Charlie tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Berita itu menyebar ke seluruh kota. Semua orang yang tertarik sedang mendiskusikannya. Tujuannya telah tercapai. Mulai besok, orang-orang di seluruh negeri mungkin akan mulai membicarakannya. Dan ketika situasinya memanas, Tawana bisa membuat pengumuman resmi. Bab 6649. Setelah difermentasi semalaman, kabar bahwa Tawana akan menggelar konser di Aurus Hill secara bertahap menyebar ke seluruh negeri. Meskipun rumor ini belum terkonfirmasi, namun tampaknya sangat masuk akal, maka para penggemar di seluruh negeri mulai mendiskusikan keaslian masalah ini. Pada pagi hari kedua, sudah ada beberapa pencarian hangat di internet tentang rumor konser ini. Yang pertama dalam daftar 10 pencarian terpopuler di media sosial adalah Tawana Suite mungkin akan menggelar konser solo pertamanya di Tiongkok di Aurus Hill. Pencarian populer ketiga juga terkait dengan Tawana. Ada rumor bahwa Cheng Ying Automobile akan menjadi tuan rumah konser Aurus Hill milik Tawana Suite. Kemudian, pencarian terpopuler keempat adalah Cheng Ying Automobile belum memberikan pernyataan terkait rumor tersebut. Pencarian terpopuler ke-10 adalah, jika Tawana datang ke China untuk tampil, apakah kamu akan menontonnya? Setelah berdiskusi di internet sepanjang pagi, pencarian populer yang awalnya berada di peringkat keempat, artinya topik yang sedang hangat dibicarakan, adalah Cheng Ying Automobile belum memberikan pernyataan resmi. Secara bertahap melesat ke puncak pencarian populer. Karena seiring berjalannya waktu, jika hal ini tidak benar, kemudian Cheng Ying Automobile, untuk menghindari kecurigaan sebagai pihak yang menyebarkan rumor berlebihan, seharusnya segera membantah rumor tersebut. Meskipun beberapa perusahaan kecil akan menggunakan berita palsu untuk meningkatkan popularitas dan publisitas terselubung mereka, Cheng Ying Automobile didukung oleh dua keluarga super, keluarga Wade dan keluarga An. Cheng Ying Automobile dipastikan tidak akan mengarahkan dan menyebarkan rumor untuk mempromosikan dirinya. Oleh karena itu, Cheng Ying Automobile belum membantah rumor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut tampaknya mungkin terjadi. Dalam pencarian populer ini, banyak netizen yang antusias menggunakan @Cheng Ying Automobile Official. Semoga mereka dapat mengeluarkan pengumuman sesegera mungkin agar masalah ini dapat terselesaikan. Namun, semua akun resmi Cheng Ying Automobile belum menerbitkan berita apapun mengenai masalah ini. Dan akun-akun resmi ini belum memperbarui berita apapun pagi ini. Perilaku abnormal ini membuat para penggemar semakin bingung. Di satu sisi, mereka merasa bahwa masalah ini tampaknya semakin dapat diandalkan. Di sisi lain, mereka tidak berani terlalu berharap. Karena takut, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Lagi pula, rumor tentang konser Tawana sudah muncul lebih dari sekali. Dan setiap kali hal itu membuat para penggemar sangat antusias. Dan akhirnya sangat kecewa. Banyak netizen meninggalkan pesan di akun media sosial Tawana. Namun, tidak seorang pun dari Tawana atau tim kerjanya menanggapi masalah tersebut. Hal ini membuat semuanya menjadi semakin aneh. Cheng Ying Automobile tidak memberikan tanggapan, dan Tawana juga tidak memberikan tanggapan. Namun jika hal ini hanya sekadar rumor atau tidak berdasar, tim Tawana pasti akan membantah rumor tersebut untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan mencegah popularitas mereka terbuang sia-sia. Namun, jika mereka tidak berbicara, apakah ini berarti kredibilitas masalah ini telah meningkat? Justru karena kedua belah pihak tidak memberikan tanggapan, maka netizen dan penggemar memiliki ruang untuk berspekulasi. Untuk sementara waktu, semua orang mengungkapkan pendapat mereka dan mendiskusikannya dengan sengit secara online. Pada pukul 7 malam, Tawana tiba-tiba memposting unggahan baru di media sosialnya. Dalam pose dinamis itu, dia membuat bentuk hati dengan kedua tangannya ke arah kamera, dan teksnya berbunyi, "Halo, China." Begitu dinamika ini muncul, netizen langsung heboh. Jika dia tidak jadi datang ke Cina untuk konser,
dia tidak mungkin memposting hal yang begitu dinamis tanpa membantah rumor tersebut. Dalam sekejap, semua pencarian populer terkait dirinya di media sosial domestik langsung menduduki peringkat teratas. Dari pencarian terpopuler pertama hingga ke-10, 8 diantaranya terkait dengannya. Awalnya, Charlie memberitahu dia di WeChat bahwa setelah popularitasnya meningkat selama sehari, dia akan secara resmi mengumumkan keputusan untuk menggelar 20 konser tersebut melalui media sosialnya. Namun, Tawana jelas lebih memahami fenomena hype daripada Charlie. Dia memberitahu Charlie bahwa dalam kasus ini, seharusnya seperti hitungan mundur 5 detik. Beberapa tahapan harus dirancang untuk mengungkap semua pengaturan kinerja secara bertahap. Antusiasme para penggemar harus dimobilisasi sedikit demi sedikit, dan mereka harus selalu merasa terkejut. Seperti roket bertahap, terus mendorong ke ketinggian yang lebih tinggi. Bab 6650. Jadi, unggahan media sosial pertamanya hanyalah salam untuk China. Namun, tidak ada informasi mengenai performa yang diumumkan. Namun demikian, itu sudah cukup untuk membuat para penggemar heboh, karena para penggemar hampir yakin bahwa konser Tawana di China itu benar-benar terjadi. Berita ini saja sudah membuat seluruh media berita di negara itu merilis notifikasi push untuk pertama kalinya. Dan ponsel Charlie menampilkan banyak sekali iklan pop-up, semuanya terkait dengannya. 2 jam kemudian, ketika popularitas di internet mencapai titik tertinggi baru, Tawana memposting dinamika lainnya. Kali ini dia mengunggah foto ibu jari dan jari telunjuknya membentuk bentuk hati. Dan teksnya berbunyi, "Halo Aurus Hill." Wow, Claire tiba-tiba menjerit histeris di rumah. Dia berkata dengan gembira, "Suami, Tawana akan datang ke Cina untuk konser. Dia benar-benar akan datang ke Aurus Hill." Para penggemar Aurus Hill merasa seperti sedang merayakan tahun baru lebih awal. Apa yang terjadi? Bagaimana hal sebesar ini bisa menimpa mereka? Dalam peringkat kota-kota di Tiongkok daratan, Aurus Hill tidak punya peluang untuk masuk 5 besar. Tawana datang ke China untuk pertama kalinya dalam hidupnya untuk mengadakan konser, dan memilih Aurus Hill sebagai tempat acaranya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak pernah berani dipikirkan oleh para penggemar Aurus Hill sebelumnya. Warganet di kota-kota lain, sambil menyesalkan mengapa Tawana tidak memilih kota mereka, mereka juga mulai menanyakan tentang metode transportasi dan waktu yang dibutuhkan dari kota mereka sendiri ke Bukit Aurus. Banyak orang menyampaikan harapan besar di antara lingkaran pertemanan mereka. Bersumpah bahwa berapapun biayanya, mereka akan pergi ke lokasi konser pertama Tawana di Tiongkok untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Banyak orang bahkan mulai mempelajari tempat-tempat pertunjukan besar di Aurus Hill dan hotel-hotel di sekitarnya, dan menambahkan hotel-hotel yang mereka minati ke dalam daftar favorit mereka. Hanya menunggu waktu pertunjukan ditentukan dan kemudian langsung dipesan. Sebagian besar hotel di Aurus Hill juga sangat licik. Agar tidak melewatkan peluang besar kenaikan harga, mereka langsung menghapus semua ruang obrolan daring setelah setengah bulan, agar orang tidak bisa memesan kamar dengan harga murah jauh-jauh hari. Berdasarkan pengalaman kota-kota lain yang menyelenggarakan pertunjukan berskala besar, harga kamar bisa saja naik beberapa kali lipat beberapa hari sebelum dan sesudah pertunjukan. Namun, kota Aurus Hill segera turun tangan dalam masalah ini. Meskipun mereka belum menerima kabar pasti dan tidak tahu kapan pertunjukan itu akan diadakan, untuk mencegah masyarakat negara ini kecewa dengan Aurus Hill, mereka segera mewawancarai semua manajer hotel dan mengajukan persyaratan pertama bahwa tidak peduli hari apapun yang dipilih Tawana untuk tampil di Aurus Hill, tarif kamar hotel-hotel besar dalam 5 hari sebelum dan sesudahnya tidak mungkin lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu. Dengan kata lain, jika Tawana dijadwalkan tampil pada tanggal 6 Februari, maka tarif kamar Shangri-La dari tanggal 1 hingga 10 Februari tahun ini harus sama atau lebih rendah dari harga sebenarnya pada rentang waktu tersebut tahun lalu. Dengan cara ini, ruang untuk kenaikan harga hotel sepenuhnya dihilangkan. Begitu berita ini diumumkan, hal itu langsung diterima dengan baik oleh masyarakat di seluruh negeri. Bagi para penonton yang pergi ke tempat lain untuk menonton konser, selain biaya tiket itu sendiri, akomodasi merupakan bagian yang besar. Sangat menjijikkan bertemu pedagang yang menaikkan harga di tempat. Wawancara dengan Aurus Hill ini sepenuhnya menepis kemungkinan tersebut. Tepat ketika semua orang menunggu pengumuman resmi tentang waktu konser, Tawana mengunggah sebuah video di media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, Tawana menghadap kamera dan berkata sambil tersenyum,
Halo para penggemar dan teman-teman dari Tiongkok, saya Tawana Sweet. Saya yakin Anda sudah melihat 2 pembaruan yang baru saja saya unggah. Ya, saya telah bernegosiasi dengan Changying Automobile dari Aorus Hill, Tiongkok. Saya dan tim saya akan datang ke Aorus Hill dalam waktu dekat untuk mempersiapkan konser solo pertama saya di Tiongkok di sana. Sekarang sudah sangat pasti bahwa pertunjukan tersebut akan diadakan di Bukit Aorus. Yang belum pasti adalah waktu dan tempatnya. Namun, setelah dikonfirmasi, Changying Automobile dan saya akan bersama-sama mengumumkan informasi spesifiknya. Pada saat itu, Tawana mengedipkan mata ke arah kamera dan berkata secara misterius, "Namun, masih ada satu hal lagi yang ingin saya ungkapkan kepada semua orang. Artinya, jumlah pertunjukan konser saya di Tiongkok kali ini bukan hanya 1 kali, bukan 2 atau 3, melainkan 20. Apakah Anda siap menyambut saya?"